Setelah menyelamatkan dunia dalam perang yang brutal, Kung Ho seharusnya hidup sebagai legenda. Sebaliknya, ia memilih untuk menghilang ke padang salju yang membeku, jauh dari kebisingan dunia modern. Bagi orang lain, ia tampak seperti sedang menyia-nyiakan hidup di tempat berbahaya yang dipenuhi monster. Namun, Kung Ho tidak berada di sana tanpa alasan. Ia sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Seorang kenalan lama bernama Shim datang membawa kabar bahwa spesies monster baru muncul di dekat Busousan dan Deu. Hal ini memaksa Kung Ho untuk menaruh perhatian, karena monster jenis ini belum pernah terlihat lagi sejak Perang Besar. Alasan sebenarnya Kung Ho menetap di tanah sunyi itu jauh lebih mendalam. Bertahun-tahun lalu, dalam pertempuran terakhir, ia bertarung berdampingan dengan mitra binatang buasnya yang perkasa. Bersama-sama, mereka menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kung Ho menyelamatkan dunia, namun ia kehilangan pasangannya yang sangat berarti baginya. Sejak hari itu, ia tinggal di padang salju, menunggu di samping telur biru yang ditinggalkan, berharap suatu hari pasangannya akan kembali. Tepat pada hari itu, tahun baru tiba, menandai 30 tahun sejak Yoloa, atau Siwa Solwa, tiada. Saat duduk di salju, bahkan para peri muncul untuk merayakan tahun baru bersamanya. Begitu jam menunjukkan pukul 12 dini hari, telur itu mulai bersinar dan akhirnya menetas. Kung Ho terpana saat seekor makhluk yang sangat mirip dengan Siwa muncul, mengingatkannya pada momen 50 tahun lalu di Cherwan saat ia pertama kali bertemu Siwa ketika melarikan diri dari serbuan monster. Anak dari makhluk legendaris tersebut kini telah terbangun. Rubah kecil itu melompat ke bahu Kung Ho dan menjilati pipinya. Kung Ho menamai bayi kecil itu Sola. Namun, saat menggunakan Beast Eye untuk menilai monster baru yang terbang di atasnya, Kung Ho menyadari bahwa meski statistik mereka rendah, kemunculan mereka mungkin berkaitan dengan kelahiran Sola. Kung Ho kemudian menuju ke Mercenary Tower, markas dari 3 guild besar Korea. Ia tiba di atap dengan menunggangi Mongchi, seekor harimau sabre. Kedatangannya sempat membuat penjaga panik, namun pemimpin tim segera menenangkan situasi dengan merujuk pada protokol darurat pasal 3 ayat 1. Jika seorang pria muda yang menunggangi harimau sabre muncul, dia adalah teman dari ketua, dan harus diperlakukan dengan sangat baik. Di dalam, Kung Ho bertemu dengan Lim Chulai, salah satu dari 5 pahlawan yang dikenal sebagai Iron Fist King. Meski sudah tua, Chulai sangat gembira dan langsung memeluk Kung Ho. Mereka mulai minum-minum sambil membicarakan kekhawatiran tentang monster baru yang memiliki energi iblis, mirip dengan monster dari masa perang Daebreak yang dikendalikan oleh Majin. Chulai sempat menyombongkan peringkat dunianya yang berada di posisi ke-40, peringkat ke-6 di Korea. Ia kemudian membujuk Kung Ho untuk mengukur kekuatan sihirnya menggunakan gelang pengukur. Hasilnya mengejutkan. Kekuatan tempur Kung Ho, 120.000. Estimasi peringkat, nomor 1 di dunia. Chulai terperangah dan bertanya apa saja yang dilakukan Kung Ho di padang salju selama ini. Kung Ho hanya menjawab santai bahwa ia hanya bertani dan membesarkan Mongchi. Cerita berakhir di sebuah kebun Dungeon, Orchard Dungeon, di dekat kediaman Kung Ho, tempat pohon-pohon buah tumbuh untuk memperkuat binatang buas. Kung Ho menanam batu peri besar yang ia dapatkan sebagai hadiah ke dalam kebun tersebut. Energi masif terpancar, membuat buah-buah bersinar dan para peri menari. Sola, sang rubah kecil, melompat kegirangan di antara monster-monster kebun yang ukurannya tumbuh 2 kali lipat secara instan. Saat Kung Ho memeriksa statistik Sola, kelangkaan, rarity SS, luar biasa. Level serangannya tempur, FF, masih di tahap awal sangat lemah. Secara mengejutkan, baik kemampuan khusus maupun potensi milik Sola dikelilingi oleh tanda tanya. Kang Ho terkejut melihat bahwa Sola adalah seekor subspesies, yang juga memiliki tanda tanya pada statistiknya. Tiba-tiba, Siola melompat ke arah berlawanan dan berlari keluar dari kabin. Kang Ho bertanya-tanya mengapa Siola melarikan diri seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan Kang Ho memutuskan untuk mengejarnya. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyusulnya meskipun Siola berlari cukup cepat. Beberapa saat kemudian, mereka melompat dari tebing dan menemukan beberapa roh bumi yang dikepung oleh sekelompok monster. Siola segera melompat ke bawah untuk berdiri di depan para roh bumi demi melindungi mereka. Kang Ho terkejut melihat Siola bergegas melindungi roh-roh tersebut. Tepat saat itu, seekor ular peringkat A muncul di lokasi, dan Kang Ho menyadari bahwa bahkan untuk seekor binatang buas mitos, masih terlalu dini bagi Siola untuk menghadapi makhluk tersebut. Ternyata ular itu adalah seekor Titanoboa, yang sangat berbahaya. Kang Ho kemudian mengaktifkan kemampuan bawaan Beastmaster-nya yang disebut Predatory Instinct. Ini adalah skill yang memaksa monster untuk melihat penggunanya sebagai predator puncak yang mutlak dan kejam di dunia. Ular itu langsung panik saat Kang Ho mengaktifkan kemampuannya dan mulai gemetar. Kang Ho mencengkeram lidah ular itu, memperingatkannya agar jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi, karena jika berani muncul, dia akan mengubahnya menjadi arak ular. Kang Ho menuntut jawaban dari ular itu, dan makhluk itu menggelengkan kepalanya untuk mengonfirmasi bahwa ia mengerti ucapan Kang Ho. Dengan suara yang menakutkan, Kang Ho memerintahkan monster-monster itu untuk pergi, dan seketika mereka semua menghilang dari lokasi. Saat monster-monster itu melarikan diri, Kang Ho melihat seekor raptor monster di kejauhan dengan energi iblis yang merembes keluar. Kang Ho memeriksa status monster tersebut, dan ternyata statusnya rendah. Tanpa ragu, Siola mengejar raptor itu dan Kang Ho mengikutinya.
Kang Ho menyadari ada sebuah gate di kejauhan dan menyimpulkan bahwa raptor tersebut muncul dari sana. Saat mendekati gerbang, dia menyadari lingkungan sekitarnya dipenuhi energi iblis karena raptor tersebut. Mereka melompat masuk ke dalam gate, dan saat memasukinya, Kang Ho merasakan keberadaan aura jahat. Secara mengejutkan, Siola mendapatkan ekor keduanya sesaat setelah mereka melangkah masuk. Kang Ho membaca informasi di papan statusnya dan menyadari bahwa pertumbuhan Siola 1,5 kali lebih cepat dari jenisnya berkat ekor baru yang baru saja didapatnya. 3 raptor dengan energi iblis muncul di kejauhan, dan Siola bertanya kepada Kang Ho apakah dia boleh pergi, bermain, dengan mereka. Kang Ho menyadari bahwa Siola sangat mirip dengan Sultua di masa lalu. Kang Ho teringat saat berlatih dengan Sultua, mereka tumbuh besar dan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Namun pada akhirnya, dia kehilangan Sultua. Karena ketakutan ini, Kang Ho awalnya ingin membesarkan Sola sebagai anak biasa. Namun tampaknya Sola adalah anak yang secara alami sangat suka bertarung. Kang Ho menyadari bahwa menghentikannya bertarung hanyalah tindakan egois darinya. Agar tidak menghalangi Sola melakukan apa yang dia sukai, Kang Ho memutuskan untuk membuat kontrak dengannya. Dia menyentuh kepala Siola sambil berjanji bahwa dia akan membesarkannya menjadi yang terbaik. Saat tangannya menyentuh kepala Siola, energi besar dilepaskan dan membentuk lingkaran yang melingkari jari Kang Ho menjadi sebuah cincin. Ternyata itu adalah cincin kontrak yang muncul pada sang master saat melakukan kontrak dengan binatang ajaib. Kang Ho kemudian memberitahu Siola bahwa dia akan membagikan sebagian mananya karena Siola masih sangat muda. Setelah mentransfer mananya, dia menyuruh Siola pergi bertarung sepuas hati, dan Siola pun melompat ke arah para raptor. Saat Siola mendekati musuh, Kang Ho mengaktifkan skill sensory transfer, kemampuan bawaan Beastmaster di mana kontraktor dan binatang ajaib berbagi semua indera, termasuk mana dan kemampuan fisik. Kang Ho memandu Siola melalui pertempuran, menunjukkan kapan harus bergerak, cara menghindar, hingga saat yang tepat untuk menyerang. Siola berhasil menjatuhkan salah satu raptor dengan panduan Kang Ho. Dengan raptor yang sudah tak berdaya, Siola menggunakan skill Overwhelm untuk menyerap energi iblis di dalam raptor tersebut. Siola berhasil membersihkan energi iblis dari raptor itu, dan melakukan hal yang sama pada 2 raptor lainnya. Kang Ho terkesan dengan betapa lincahnya Siola saat menjatuhkan lawan. Setelah menundukkan para raptor sepenuhnya, statistik serangan Siola meningkat dari F ke E, dan Kang Ho terkejut dia sudah mendapatkan peningkatan hanya dari 1 pertempuran. Kang Ho memanggilnya, dan Siola bertanya apakah dia melakukannya dengan baik, yang dijawab, ya, oleh Kang Ho. Dia memuji Siola dan menyarankan agar mereka segera pulang sebelum gate tertutup. Kang Ho memanggil para raptor, menyuruh mereka bangun dan segera keluar dari gate. Secara mengejutkan, Siola malah mulai bermain dengan para raptor, dan Kang Ho menyadari bahwa siapapun yang tidak memiliki energi iblis dianggap sebagai teman oleh Siola. Namun, tidak ada waktu untuk bermain-main, dan Kang Ho meneriaki mereka untuk segera bergerak. Kang Ho, Siola, dan para raptor berlari menuju gerbang dan berhasil melompat keluar tepat sebelum gerbang itu tertutup. Saat Kang Ho sedang mengatur napas, tiba-tiba dia mendengar roh-roh bumi menyambutnya dengan suara ceria sambil memanggilnya, Sang Penguasa Mutlak, The Absolute One. Kang Ho benar-benar terkejut dipanggil seperti itu. Roh-roh bumi juga memuji Siola, memanggilnya, si taring putih perak, The Silver White Fang. Kang Ho segera mengesampingkan semua pujian itu dan mendekati pemimpin roh bumi, menanyakan apakah dia menggunakan sihir sehingga bisa berbicara bahasa manusia. Kang Ho juga bertanya apakah yang dimaksud dengan taring putih perak adalah Siola. Pemimpin roh bumi terkejut bahwa binatang itu memiliki nama, dan dia mengungkapkan bahwa di tanah air mereka selalu memuja taring putih sebagai dewa pelindung sejak zaman kuno. Di antara para dewa ini, taring putih perak dianggap jauh lebih istimewa. Wanita itu menyebutkan bahwa taring putih perak sangat kuat dan juga baik hati. Faktanya, dulunya seekor taring putih perak dengan 5 ekor pernah menyelamatkan negara mereka dari monster yang dikenal sebagai Corpse Dragon. Roh bumi itu memberitahu Kang Ho bahwa taring putih perak hanyalah legenda bagi mereka. Karena Kang Ho memperlakukan legenda mereka seperti seorang anak kecil, roh-roh bumi tidak punya pilihan selain menjadikan Kang Ho sebagai penguasa mutlak mereka. Bahkan, mereka memutuskan untuk menciptakan tarian untuknya. Saat mereka sibuk menari, Kang Ho menyadari bahwa roh bumi yang berbicara dengannya adalah seorang ratu karena dia memakai semacam mahkota. Kang Ho bertanya apakah dia adalah anggota bangsawan. Begitu mendengar ini, suasana hati sang ratu langsung berubah karena ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari Kang Ho, sang penguasa mutlak. Kang Ho memberitahu mereka bahwa dia menyadarinya bukan karena dia penguasa mutlak, tapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Ratu Roh kemudian bercerita bahwa wilayah mereka baru-baru ini berubah menjadi Dungeon dan dia pingsan selama proses tersebut. Saat terbangun, dia sudah berada di dunia asing ini. Dia memberitahu Kang Ho bahwa sudah 3 hari berlalu, dan sebelum dia sempat mengatakannya, Kang Ho sudah menebak bahwa dia dan rakyatnya sedang lapar. Sang ratu dengan cepat mengonfirmasi hal ini, memuji betapa cepat sang penguasa mutlak menyadari situasi. Kang Ho kemudian memberitahu mereka bahwa ada Dungeon roh bumi bernama Orchard, kebun buah, di dekat rumahnya. Dia mengizinkan mereka tinggal di sana jika mereka mau. Tanpa ragu, para roh bumi mulai merayakan dan memuja Kang Ho. Sebelum merasa semakin aneh, dia menyuruh mereka berhenti membungkuk.
Kang Ho bertanya-tanya apakah semua putri negeri dongeng berperilaku seperti ini, karena sang ratu sangat suka membungkuk seperti seorang pelayan. Beberapa saat kemudian, Enci muncul untuk menjemput mereka seperti layanan transportasi. Roh-roh bumi berpegangan pada binatang itu, dan Kang Ho mendesak mereka untuk berpegangan erat saat mereka melintasi dataran dingin. Belakangan, Kang Ho mendapatkan pesan di grup chat baru, yang ternyata adalah grup yang dibuat oleh Chulbe untuk 5 pahlawan perang. Seluruh kelompok menjadi heboh saat Kang Ho bergabung. Tiba-tiba, sang Dewa Pedang, Junwoo, dan Dewa Panah, Ho Yong, mulai bertengkar memperebutkan siapa yang terkuat. Dalam waktu singkat, keduanya mengatur pertandingan untuk menentukan pemenangnya. Kang Ho tidak terkejut karena begitulah kelakuan mereka sejak awal. Setiap kali bertemu, mereka selalu berkelahi seperti anak kecil. Meskipun mereka bodoh, mereka tetaplah kawan seperjuangan Kang Ho yang bertempur di sisinya selama perang besar. Karena sudah lama berlalu, Kang Ho merasa ini saatnya untuk menemui wajah-wajah lama itu lagi. Selain itu, ia telah memutuskan untuk membesarkan Xiola menjadi yang terbaik dan menyadari bahwa menyiapkan pelatihan terbaik untuknya adalah jalan yang harus ditempuh. Tak lama kemudian, Dewa Pedang dan Dewa Panah bertemu di lokasi yang ditentukan untuk pertarungan mereka, dan gunung tersebut dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan laga itu. Bahkan wartawan pun hadir di lokasi untuk menyaksikan pertarungan peringkat antara keduanya. Dewa Pedang Junwoo saat ini berada di peringkat 20 dunia, sementara Dewa Panah Ho Yong berada di peringkat 21 dunia. Saat mereka sedang bersiap-siap, penyihir api, Mina, salah satu dari 5 pahlawan, muncul di lokasi. Mengejutkan bagi banyak orang, ia masih tampak muda meski usianya sudah tua, sama seperti Kang Ho, dan kerumunan pun bersorak saat ia muncul. Mina bertanya kepada kedua orang tua bodoh itu sampai kapan mereka berencana terus bertarung, seolah-olah mereka tidak merasa lelah. Meskipun Mina sudah memohon, keduanya tetap bersikeras untuk bertarung demi memberi pelajaran satu sama lain. Mereka berdua yakin akan menang, dan Mina menyadari bahwa kebiasaan lama mereka tidak pernah berubah. Mina kemudian secara resmi menyatakan pertandingan tersebut sebagai pertandingan peringkat dan menjadikan dirinya sebagai penjamin. Tepat saat pertandingan akan dimulai, Mina melihat sosok yang familiar muncul di lokasi, yang tak lain adalah Kang Ho. Ia mendarat di belakang kerumunan agar tidak menarik perhatian, tetapi Mina dengan cepat menyadarinya. Mina kemudian memberitahu kedua orang bodoh itu bahwa mereka mungkin ingin mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan tersebut, tetapi mereka tidak mau mundur. Mina lalu bertanya apakah mereka akan tetap keras kepala meskipun Kang Ho ada di sana. Begitu mendengar hal itu dan melihat Kang Ho di barisan belakang, mereka segera mengurungkan niat bertarung. Keduanya senang melihat Kang Ho, tetapi mereka penasaran dengan makhluk yang duduk di atas kepalanya. Kang Ho dengan antusias memberitahu Xiola bahwa mereka akan makan malam dengan teman-teman lamanya, yang ia yakini akan menjadi saat yang menyenangkan bagi Xiola. Terungkap bahwa setelah Junwoo mundur dari posisinya sebagai pemimpin guild White Knight, ia mendirikan guild menengah di dekat Gunung Bukansan untuk melatih para penerusnya. Junwoo kemudian membawa Kang Ho ke gudang obatnya dan menunjukkan simpanan Moon Salts miliknya. Ini adalah tanaman obat langka dan mahal yang memperkuat mana monster tumbuhan saat dikonsumsi. Xiola penasaran dengan tanaman itu dan bahkan mencoba menggigitnya, tetapi Kang Ho memberitahu bahwa itu bukan cara yang benar untuk memakannya. Kagum dengan betapa menggemaskannya Xiola, Junwoo memberitahu Kang Ho bahwa ia bebas mengambil semua Moon Salts tersebut agar bisa membesarkan Xiola dengan layak. Sementara itu, Ho Yong yang menunggu di luar mulai tidak sabar. Ia berteriak kepada Kang Ho untuk menjarah seluruh gudang saja, tetapi Junwoo mengatakan bahwa ia siap memberikan semua yang dibutuhkan Kang Ho. Kang Ho berterima kasih atas hadiah tersebut, dan Junwoo memintanya untuk sering berkunjung jika ia benar-benar merasa berterima kasih. Saat itu juga, Ho Yong memberitahu Kang Ho bahwa mereka telah menyiapkan banyak minuman untuk merayakan pertemuan mereka setelah 15 tahun. Junwoo setuju karena ia mendengar bahwa Kang Ho sempat berpesta minum dengan Culai. Kang Ho memutuskan untuk menyindir mereka, bertanya mengapa hanya mereka berdua, termasuk Chulbe, yang penampilannya berubah seiring bertambahnya usia. Keduanya mengabaikan pertanyaan itu dan mengajak untuk segera memulai pesta minuman mereka. Keesokan harinya, Kang Ho pergi ke Bank Seoul. Begitu melangkah masuk, ia disambut dengan sangat hormat oleh petugas bank yang mengatakan akan mengantarnya ke ruang VVIP. Kang Ho memohon agar petugas itu berhenti membungkuk berlebihan sambil menjelaskan bahwa ia ke sana untuk mengambil beberapa batu mana. Xiola bingung dan bertanya untuk apa batu-batu itu. Kang Ho memberitahu Xiola bahwa itu pada dasarnya adalah uang yang mereka butuhkan jika ingin berbelanja. Petugas bank memberitahu Kang Ho bahwa ruang penyimpanan batu tersebut masih sama seperti dulu dan ia bebas menggunakannya sesuka hati. Tak lama kemudian, Kang Ho menyelesaikan urusannya. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, seorang anggota geng di atas motornya melihatnya dari kejauhan. Ia memperhatikan orang-orang di bank membungkuk kepada Kang Ho yang berpakaian santai. Ia langsung berasumsi bahwa orang-orang itu membungkuk kepada pria berjas yang berdiri di samping Kang Ho. Ia memutuskan untuk menyelidiki mengapa mereka membungkuk dan mengaktifkan lensa pendeteksi mana miliknya. Alat ini mampu menembus objek untuk menampilkan tingkat batu mana dan mana yang terdeteksi. Alat tersebut menunjukkan bahwa pria berjas itu membawa 2 batu mana tingkat C dan 3 batu mana di dalam koper di tangannya. Ia tidak terlalu puas karena jumlah itu tergolong standar rendah. Ia dengan enggan memeriksa saku Kang Ho,
dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa Kong Ho memiliki 3 batu mana tingkat S di sakunya. Selain itu, ada 2 tingkat A dan 5 tingkat B. Pria itu ketakutan melihat ini karena Kang Ho pada dasarnya membawa uang tunai senilai 1,6 miliar seolah-olah itu bukan apa-apa. Ia kemudian mencoba memeriksa peringkat Kang Ho untuk mengetahui apakah dia adalah pemburu tingkat S, tetapi ia tidak bisa mengukur mana Kong Ho dengan alat tersebut. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa Kong Ho adalah orang yang tidak terbangkitkan, non-awakened. Saat Kong Ho berjalan menjauh dari bank, preman itu yakin telah menemukan target yang sempurna karena Kong Ho juga tidak memiliki pengawal di sekitarnya. Ia kemudian menghubungi bosnya untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan jackpot. Ia memberitahu bosnya bahwa ia akan terus membuntuti Kong Ho, sementara Kong Ho terus melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, ia masuk ke sebuah bangunan unik di mana ia bertemu dengan seorang wanita ras binatang, Beast Woman, yang terkejut karena Kong Ho datang berkunjung setelah 15 tahun. Ternyata wanita itu tahu tentang Mong Chi dan bertanya kepada Kong Ho apa yang ia rencanakan untuk dibesarkan kali ini. Kong Ho menjawab bahwa ia ingin membesarkan seekor Silver White Fang, dan wanita itu segera menyadari bahwa itu adalah keturunan Siola. Kong Ho mengonfirmasinya, tetapi menjelaskan bahwa Siola sedikit berbeda dari Solua karena dia adalah subspesies. Wanita itu terkejut mendengarnya karena selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ia melihat subspesies dari makhluk mitos. Ia berterima kasih kepada Kong Ho atas kesempatan langka untuk melihat sesuatu yang begitu istimewa dan memintanya untuk membesarkan Siola dengan sangat baik. Setelah pertemuan itu, Kong Ho turun ke jalan dan Siola menyadari bahwa seluruh jalan dipenuhi oleh orang-orang dari ras binatang. Siola bertanya mengapa orang-orang yang dilihatnya berbeda, dan Kong Ho menjelaskan bahwa berbagai ras menyeberang ke bumi dari dimensi lain yang disebut benua MU. Rupanya, jalan yang mereka lalui dibuat khusus sebagai tempat tinggal mereka untuk melestarikan budaya mereka. Ternyata Mina adalah salah satu dari mereka. Ia berasal dari ras penyihir yang menjalani 80% hidup mereka dalam bentuk muda. Kaum kurcaci, dwarf, juga ras lain yang berasal dari benua MU, dan seperti yang diduga, mereka adalah ras yang ahli dalam pertukangan besi. Begitu pemimpin para kurcaci, Smith, melihat Kong Ho dari kejauhan, ia berlari untuk menyambutnya karena mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Smith mengantar Kong Ho ke bengkelnya sambil bertanya apakah ia sudah menemukan semua yang dicarinya. Kong Ho tidak memberikan jawaban pasti dan balik bertanya apakah Smith juga sedang sibuk. Smith menyebutkan bahwa selalu ada tugas yang harus dikerjakan karena Guild White Knight dan Guild Napa selalu mengirimkan permintaan kepada mereka. Kong Ho kemudian memberitahu Smith bahwa ia ingin meminta bantuan dan menunjukkan gelangnya yang dikenal sebagai Aura Blade. Kong Ho ingin Smith memeriksanya, tetapi Smith tampak sedang sibuk. Namun, Smith meyakinkan bahwa mereka akan mengesampingkan semua permintaan lain karena tugas dari Kong Ho selalu menjadi prioritas utama. Ternyata, para kurcaci lainnya juga setuju dengan pemimpin mereka. Kong Ho tersenyum gugup karena para kurcaci itu masih sama seperti yang ia ingat. Sementara itu, tim perampok sudah menunggu Kong Ho keluar agar mereka bisa menyergapnya. Tak lama kemudian, sang pandai besi selesai melakukan peningkatan pada gelang tersebut. Ia memberitahu Kong Ho bahwa alat itu kini mampu menangani mana miliknya karena output maksimumnya telah ditingkatkan. Smith bertanya apakah ia ingin mencobanya, tetapi Kong Ho menolak karena ia akan segera memiliki kesempatan untuk mengetesnya. Beberapa saat kemudian, ia melangkah keluar dari bengkel kurcaci. Saat berjalan melalui jalanan yang sepi, geng tersebut melompat dari tempat persembunyian untuk mengepungnya. Kong Ho tidak terkejut karena ia sudah menyadari kehadiran mereka. Ia hanya ingin memastikan apakah semuanya sudah keluar. Pemimpin geng terheran-heran melihat orang yang dianggap tidak terbangkitkan, non-awakened. Seperti Kong Ho berani menggertak. Kong Ho tidak percaya mereka menyebutnya non-awakened. Ia bertanya apakah mereka menggunakan lensa deteksi mana karena batas pengukuran lensa tersebut adalah 100.000. Pemimpin geng membenarkannya, namun jauh di lubuk hati ia mulai khawatir melihat Kong Ho yang terlalu santai. Ia tahu hanya ada sekitar 3 orang terbangkitkan di negara itu dengan kekuatan tempur di atas 100.000, dan ia mengenal ketiganya. Jadi, ia yakin Kong Ho bukan salah satu dari mereka. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa Kong Ho bukan ancaman dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Kong Ho mengeluarkan Aura Blade-nya untuk pertempuran yang jelas-jelas tidak seimbang. Orang-orang pertama yang menyerbu langsung tumbang, membuat sang pemimpin syok. Dalam kepanikan, ia mencoba menggunakan lensa untuk mengukur mana Kong Ho lagi. Namun seperti sebelumnya, lensa itu menampilkan opsi tidak terukur. Saat itulah ia mulai percaya bahwa kekuatan tempur Kong Ho mungkin benar-benar di atas 100.000. Saat ia masih bertanya-tanya siapa identitas Kong Ho, sang MC langsung meninju kepalanya hingga menghancurkan lensa pengukur yang dipakainya. Setelah melumpuhkan geng tersebut, Kong Ho memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa mereka semua adalah buronan. Pemimpin geng itu bernama Mong, mantan eksekutif White Knight yang beralih menjadi perampok, penculik, dan pembunuh. Kong Ho terkejut dan menyindir bahwa Mong tampak sangat sibuk selama ini. Melihat betapa berbahayanya Kong Ho, Mong berpikir untuk melarikan diri. Ia segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, skill assassin. Ia melompat ke udara untuk kabur, merasa percaya diri karena tidak pernah tertangkap saat menggunakan kemampuan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara Kong Ho tepat di sampingnya,
membicarakan masa lalunya sebagai mantan eksekutif White Knight. Kung Ho penasaran mengapa orang seperti dia menjadi kriminal, lalu memukulnya hingga jatuh ke tanah. Mong menghantam tanah dengan keras dan mulai panik karena ia adalah peringkat 50 besar di tingkat domestik, namun Kung Ho memperlakukannya seperti bayi. Artinya, Kung Ho adalah peringkat tingkat atas, top tier. Mong merasa tadi hanya lengah dan tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Ia mengeluarkan belatinya dan bersiap menyerang sambil mencari keberadaan Kung Ho. Tiba-tiba Kung Ho muncul di belakangnya dan menamparnya dengan keras lagi. Belatinya terlepas, ia terlempar jauh, dan Kung Ho menghancurkan senjatanya. Mong mendarat di tempat sampah seperti sampah yang sebenarnya. Sial baginya, serangan Kung Ho membuat pakaiannya lucut. Sementara Mong panik di tempat sampah, Kung Ho terkesan dengan senjata buatan Smith karena efisiensi mananya meningkat pesat. Kung Ho mendekati Mong dan menyadari bahwa usia Mong sudah di atas 50 tahun, yang berarti ia juga berasal dari generasi perang. Kung Ho bertanya mengapa ia menjadi kriminal padahal sudah selamat dari perang yang mengerikan. Sebagai pembelaan, Mong mengatakan ia tidak suka dunia menjadi damai karena itu membosankan. Baginya, dunia tanpa tumpahan darah dan tumpukan mayat terasa gila. Mendengar hal itu, Kung Ho tidak terkejut karena memang ada orang-orang yang kemanusiaannya rusak akibat perang panjang. Mereka kecanduan membantai musuh dan menjadi kriminal saat perang berakhir. Mereka adalah maniak yang diciptakan oleh perang. Di tempat lain, Junwoo terlihat berbicara dengan salah satu muridnya tentang Kung Ho. Murid itu menganggap Kung Ho tampak memiliki temperamen yang lembut meskipun dia seorang pahlawan perang. Junwoo segera mengoreksinya, mengatakan bahwa meski terlihat lembut, Kung Ho memiliki temperamen yang sangat buruk, terutama terhadap penjahat. Kembali ke gang, Kung Ho akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan karena Mong bosan dengan perdamaian, ia akan memberikan apa yang Mong inginkan. Dengan kemarahan di wajahnya, ia memukul Mong hingga terpental, lalu menyusulnya dengan pukulan ke wajah untuk merusak ketampanannya. Beberapa saat kemudian, Junwoo menerima panggilan video dari Kung Ho. Kung Ho memberitahu bahwa ia menangkap Mong. Junwoo langsung mengenalinya sebagai orang yang telah mencoreng nama baik White Knight. Junwoo ingin tahu lokasinya karena ingin mencabik-cabik orang itu sendiri. Kung Ho mengatakan akan mengirimkan alamatnya dan memberitahu bahwa ia sudah menangkap seluruh geng tersebut. Saat itulah Mong baru menyadari bahwa Kung Ho adalah sang Demonic Beast King. Kung Ho bertanya apakah gudang rahasia itu adalah satu-satunya tempat barang curian mereka. Mong membenarkan, mengatakan tidak perlu berbohong karena mereka baru saja dirampok oleh seseorang bernama Phantom, pencuri terkenal yang selalu meninggalkan kartu hitam setelah beraksi. Mong bertanya apakah ia akan dibiarkan hidup. Kung Ho menjawab ya, tetapi tiba-tiba memukul dada Mong hingga menghancurkan mana hole-nya, pusat mana. Kung Ho memberitahu bahwa alasan ia membiarkannya hidup adalah agar Mong menjalani sisa hidupnya sebagai warga sipil biasa tanpa kekuatan. Mong mengerang kesakitan dan memohon untuk dibunuh saja. Namun, Kung Ho menyuruhnya mengingat betapa banyak pengorbanan yang dilakukan demi menciptakan kedamaian yang ia keluhkan. Kung Ho meninggalkan Mong dan gengnya di gang gelap itu. Sambil berjalan pergi, Kung Ho meyakinkan Sila bahwa tidak semua orang yang ikut perang seperti Mong. Ia berjanji akan memasakkan makanan lezat untuk Sila setibanya di rumah, asalkan Sila mandi terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Sila mencoba melarikan diri karena dia tidak mau mandi. Kung Ho dengan mudah menangkap Siola. Ia tidak terkejut gadis kecil itu enggan mandi, karena sifatnya persis seperti ibunya dulu. Namun, ini bukan mandi biasa. Kung Ho mencampurkan buah pohon dunia yang ia dapatkan saat berbelanja ke dalam air. Menggunakan mananya, ia melelehkan buah tersebut dan mencampurkannya ke air hangat, menghasilkan aroma harum dan suhu yang sempurna. Setelah mencoba airnya dengan satu kaki, Siola langsung menyukainya. Kung Ho merasa lega dan dengan lembut menempatkannya di bak mandi. Konon, sebelum prajurit Beastman pergi berperang, mereka akan menghaluskan sedikit kulit buah pohon dunia dan mengoleskannya ke tubuh mereka agar bulu dan kulit mereka menjadi sangat kuat. Ternyata, buah berharga inilah yang kini diserap oleh tubuh Siola. Tak lama kemudian, air mulai menguap. Kung Ho tidak terkejut karena efek buah tersebut memang luar biasa. Luar biasanya, Siola berhasil memperoleh keterampilan baru, Guardian of Nature, pelindung alam. Pada papan statistik, Kung Ho membaca bahwa Siola memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi alam, dengan efisiensi penyerapan obat-obatan 1,5 kali lipat lebih tinggi dari spesies sejenisnya. Setelah mandi selesai, Kung Ho menepuk kepala Siola dan mengajaknya makan. Kung Ho kemudian menunjukkan buah-buah berharga hasil buruannya kepada anggota rumah tangganya. Saat ia berencana mengolah bahan-bahan tersebut, sang ratu peri ragu apakah api biasa mampu menanganinya. Kung Ho pun mengeluarkan tumpukan batu mana, namun sang ratu memperingatkan bahwa menggunakan batu sebanyak itu bisa meledakkan seluruh tempat tersebut. Mengabaikan peringatan itu, Kung Ho melemparkan batu-batu tersebut ke dalam api, membuat sang ratu ketakutan setengah mati. Namun, alih-alih meledak, Kung Ho mampu mengendalikan api tersebut dengan kekuatannya. Sang ratu terpana melihat betapa mudahnya Kung Ho mengendalikan kobaran api yang dahsyat itu. Sesaat kemudian, Kung Ho selesai memanggang semua bahan hingga menjadi bubuk halus. Ia lalu mencampurnya dengan sari garam bulan dari Janwoo hingga membentuk adonan bulat seperti pangsit, dumpling. Ia menawarkan ratu untuk mencicipinya,
Namun sang ratu menolak karena takut vitalitasnya akan meledak jika memakan sesuatu sekuat itu. Sang ratu menyadari bahwa pangsit itu khusus dibuat untuk Siola yang sudah mulai mengeluarkan air liur. Kung Ho mengonfirmasi hal itu, namun memperingatkan Siola untuk hanya makan satu butir saja karena efeknya sangat kuat. Begitu mencicipinya, Siola merasakan mana yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Ia menyatakan itu adalah perasaan terbaik yang pernah ia rasakan. Berkat pangsit itu, pertahanannya meningkat dari FF ke E. Ukuran tubuhnya tumbuh hampir 2 kali lipat, membuat para peri tercengang. Setelah makan, Siola dan Kung Ho pergi berlari di luar. Kung Ho senang Siola menyerap obat tersebut dengan baik, bahkan pertumbuhannya lebih cepat daripada Siwa, ibunya. Hal ini membuat Kung Ho merenung dan merasa menyesal. Dulu, ia sangat tidak tahu apa-apa saat membesarkan Siwa, mereka hanya berlari dan bertarung bersama. Ia tidak memberi Siwa makan sampai kenyang, bahkan tidak membiarkannya istirahat saat sakit. Karena penyesalan itulah ia mempelajari monster iblis lebih dalam setelah kematian Siwa. Kung Ho berjanji dalam hati untuk memberikan semua yang tidak sempat ia berikan kepada Siwa kepada anaknya, Siola. Saat bermain di salju, Siola melompat ke pelukan Kung Ho. Kung Ho menyadari bobotnya bertambah dan dengan bahagia berjanji akan memberikan kemewahan terbaik untuknya. Setelah puas bermain, Kung Ho mengajak Siola untuk menjemput Mung Chi. 16 tahun lalu, seorang pria tua menemukan Mung Chi yang masih bayi di tengah salju tebal. Menyadari bayi itu ditinggalkan kelompoknya, sang kakek awalnya berniat membunuhnya dengan belati agar bayi itu tidak menderita di masa depan. Namun, setelah melihat matanya yang lucu, sang kakek luluh. Alih-alih belati, ia justru memberikan dendeng sapi. Sejak saat itu, Mung Chi terus mengikuti sang kakek dan tumbuh besar di bawah asuhannya. Suatu hari, sang kakek bercerita bahwa ia kehilangan keluarganya saat perang besar dan menderita penyakit endemik dari dunia lain. Ia merasa terhubung dengan Mung Chi karena melihat dirinya yang muda pada monster kecil itu. Namun, di tengah percakapan, sang kakek jatuh sakit dan batuk darah. Mung Chi yang panik segera turun gunung mencari bantuan ke pemukiman militer, tempat yang sebenarnya dilarang oleh sang kakek. Setibanya di sana, para prajurit justru menyerang Mung Chi karena dianggap ancaman. Di saat kritis itulah, Kung Ho muncul. Kung Ho menyadari Mung Chi membutuhkan bantuan dan segera memberikan mana untuk memulihkan kekuatannya. Mung Chi kemudian menuntun Kung Ho ke tempat sang kakek yang terkapar akibat penumpukan mana di jantungnya. Kung Ho berhasil menyelamatkan nyawa pria tua itu. Kembali ke masa sekarang, ternyata Mung Chi sedang mengunjungi makam kakek tersebut. Sebelum meninggal, sang kakek memang telah menitipkan Mung Chi kepada Kung Ho. Sejak saat itu, Mung Chi selalu rutin mengunjungi makam tersebut. Saat Kung Ho dan Siola datang menghampirinya, air mata Mung Chi jatuh bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun dari langit. Kung Ho percaya bahwa tempat peristirahatan lelaki tua itu tidak akan pernah dingin, karena Mung Chi akan selalu kembali untuk berkabung. Tiba-tiba, sekawanan lebah monster muncul, dan Kung Ho segera menyadari bahwa mereka adalah salah satu spesies baru. Menggunakan Demonic Beast Eye, ia menilai lebah-lebah tersebut. Deskripsi mereka menunjukkan kepatuhan buta kepada pemimpin dan kekuatan yang berlipat ganda saat berada dalam kelompok. Salah satu lebah terbang mendekati Sola, yang langsung menangkap mulut lebah itu untuk menghisap energi iblisnya. Lebah tersebut mencoba menyengat Sola, namun sengat raksasanya justru hancur saat menghantam kulit Sola. Kung Ho terkejut, namun menyadari bahwa kulit Sola telah menjadi sangat tangguh berkat mandi buah pohon dunia. Setelah menganalisis sengatnya, Kung Ho menemukan racun pelumpuh yang membuat peringkat monster ini tinggi meski ukurannya kecil. Sadar akan bahayanya, Kung Ho memutuskan untuk membasmi mereka. Ia menunggangi harimaunya dan mengikuti kawanan lebah melintasi dataran dingin. Ia merasa lega karena tidak ada pemukiman warga di sana, namun ia khawatir dengan nafsu makan lebah-lebah itu yang mampu melahap rumput, pohon, hingga gunung, bahkan mayat monster sekalipun. Mereka akhirnya menemukan sebuah gerbang merah, Red Gate, yang menandakan gerbang kelas raid. Kung Ho ingat ia dan Moni pernah kesulitan menghadapi gerbang seperti ini dulu, namun kali ini ia merasa siap. Di dalam gerbang, ekosistemnya tampak seperti potongan dunia lain yang menyimpan sumber daya langka namun dihuni monster yang jauh lebih kuat. Kung Ho melihat kawanan lebah yang ukurannya 3 kali lebih besar dengan energi iblis 3 kali lipat. Ia mengaktifkan keahlian sensori transfer, yang memungkinkan kontraktor dan binatang iblis berbagi indera serta kemampuan fisik untuk membantai lebah-lebah tersebut. Saat Sola gagal menggigit seekor lebah karena ukurannya terlalu besar, Kung Ho menggodanya sebelum akhirnya ia merasakan energi iblis yang sangat kuat dari sebuah sarang madu raksasa. Dengan tebasan aura blade, Kung Ho menembus sarang tersebut dan menemukan sesosok figur misterius yang sedang duduk santai. Ternyata sosok itu adalah seorang iblis bernama Theo Kamigan, mantan peringkat keempat di dunia iblis. Anehnya, Kung Ho bisa mengerti bahasa iblis, yang membuat Theo terkejut. Namun, alih-alih bertarung, Theo justru berlutut dan memohon ampun karena ia benci bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Theo menjelaskan bahwa ia terdampar di sana setelah kalah dalam pertempuran peringkat dan terjebak dalam proses dung-eonisasi. Ia mengklaim lebah-lebah itu tidak berbahaya dan hanya dikirim untuk mencari informasi. Untuk membuktikannya, Theo membuat ratu lebah menjadi fosil, keadaan mati suri, agar bisa hidup tanpa perlu makan, sehingga tidak merugikan manusia. Meski tampak tidak berbahaya,
Kung Ho tetap menyegel mana milik Theo sebagai jaminan keamanan. Sementara itu di luar gerbang, para anggota guild telah berkumpul. Lee Hook, master dari guild White Knight sekaligus murid Junwoo, muncul dan menyapa Kung Ho dengan hormat. Hal ini membuat seorang pemburu sombong bernama King merasa tersinggung karena ia diabaikan. Ketika King menyadari bahwa pria di depannya adalah sang Beastmaster, ia justru menantang Kung Ho dengan harapan bisa melampaui 5 pahlawan perang.